Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandor Official 10. Jadi ini merupakan video review pertandingan antara review ya, bukan preview. Nanti aku bilang review lagi. Jadi ini merupakan review pertandingan antara Manchester United versus Brighton, yang dimana di pertandingan itu Manchester United kalah di matchday kedua Premier League Liga Inggris lawan Brighton away. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Bentar, sabar ya, buka itu dulu, buka laptop dulu. Buka dulu sabar. Nah ini dia. Jadi itu Manchester United. Jadi kita bahas dari starting 11-nya dulu ya. Jadi Manchester United itu kok ini sih? Jadi Manchester United itu di posisi penjaga gawang menurunkan Andre Onana, terus di kiri seperti biasa Dalot, di kanan Mazraoui, terus itu di kanan Mazraoui, terus di kiri ada Diego Dalot seperti yang aku bilang. Terus duet center backnya ada Lisandro Martinez, Harry Maguire. Terus duet DM yang tidak berubah itu Kobbie Mainoo dan juga Casemiro. Terus di tengah ada Bruno, terus di kiri ada Rashford, di kanan Amad Diallo. Terus di striker tengah ada Mason Mount yang bermain sebagai false nine dan juga bisa bergantian dengan Bruno Fernandes. Jadi kita bahas dulu di awal match. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sorotanku di babak pertama, yang dimana Manchester United bermain cukup bagus, cukup banyak peluang, nggak banyak peluang sih, ya lumayan banyak peluang, banyak membuat peluang, banyak create chance di babak pertama. Terus juga tapi sih belum, menurutku masih sedikit demi sedikit tuh kelihatan pakem yang diinginkan dimainkan oleh Erik ten Hag dari dua pertandingan ya, berdasarkan dua pertandingan yang kulihat. Jadi pakem yang diinginkan Erik ten Hag adalah bukan bermain seperti di Ajax Amsterdam, cuma pengen bermain dengan high pressing gitu loh. Terbukti dengan dua match kita tahu Erik ten Hag mengorbankan Joshua Zirkzee di bangku cadangan gitu, yang dimana lebih mempercayakan Mason Mount yang bermain di posisi false nine atau bergantian dengan Bruno, karena kita tahu Mason Mount itu merupakan salah satu pemain dengan atribut pressing yang sangat bagus gitu loh. Etos kerjanya sangat bagus buat Mason Mount. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Erik ten Hag lebih memilih Mason Mount dibanding Joshua Zirkzee untuk start di dua pertandingan awal gitu loh. Dan terbukti dengan pressingnya dari high pressing yang dibandingkan oleh Erik ten Hag di match kemarin itu lawan Brighton itu cukup berhasil. Terbukti dari beberapa peluang yang didapatkan. Ada satu momen itu ketika Manchester United melakukan high pressing, pemain Brighton salah passing dan hampir bisa membuat membuat Manchester United unggul, namun sayang lagi-lagi finishing yang buruk dari para pemain Manchester United di lini depan. Dan juga sorry ini kabel mouse.
Dan juga ada satu momen di babak pertama yang dari build up play dari Manchester United itu dari bawah, dari Lisandro Martinez ke Dalot ke Rashford balik lagi ke Kobbie Mainoo kalau nggak salah, terus Mainoo ke Mason Mount, dan Mason Mount langsung lebar ke kiri. Itu build up-nya sangat bagus, namun sayang crossing Mazraoui di eh, di tepi kotak penalti itu jauh ngawur banget crossing Mazraoui. Terus yang kedua ada momen di mana Manchester United berhasil melakukan counter attack dan Amat lagi bawa bola. Itu ada dua opsi bagi Amat Diallo untuk passing ke Bruno atau ke Rashford, dan Amat Diallo akhirnya memilih passing ke Rashford, namun passingnya malah ke belakang, larinya Marcus Rashford, nggak ke depan. Jadi through ballnya salah dan akhirnya counter attack-nya ke stop gara-gara Amat Diallo salah passing. Dan pada menit 31 Manchester United kebobolan lewat golnya Danny Welbeck, assist Mitoma, dan itu kesalahan Harry Maguire yang tidak mau salah membaca arah bola gitu loh. Dia kira Onana mau ngambil, terus malah dilepas oleh Onana, terus Maguire nggak lihat ada Mitoma di belakangnya dan kebobolan. Pure salah Harry Maguire. Terus beberapa menit berserang itu Marcus Rashford berhasil menyamakan kedudukan, namun dianulir karena dianggap offside. Jadi itu buat babak pertama. Nah, kita lanjut di babak kedua. Jadi di babak kedua itu Manchester United melakukan pergantian pemain, di mana langsung mengganti Mason Mount dengan memasukkan Joshua Zirkzee. Terus juga yaitu pergantian awal yang dilakukan oleh Erik ten Hag dan terbukti berbuah hasil manis. Di menit 60 itu Manchester United berhasil menyamakan kedudukan kembali. Itu berasal dari build up play Manchester United yang jalan. Mazraoui ke Amat lari, dribbling dan shooting, cut inside ke dalam, shooting dan gol. Walaupun itu di flagnya Luis Dang kalau nggak salah, tapi tetap dianggap gol yang dicetakkan oleh Amat Diallo. Jadi beberapa menit berselang, 10 menit ke depan itu Manchester United berhasil unggul melalui counter attack lagi cepat. Kali ini lagi-lagi Amat yang menjadi kreatornya dan Bruno melakukan assist, Garnacho mencetak gol, namun dianulir karena mengenai lututnya Joshua Zirkzee yang sedang berada di posisi offside. Dan ya, skor bertahan 1-1 sampai menit 95 dan akhirnya Manchester United kebobolan di menit 90 plus 5 melalui golnya Joao Pedro. Dan ya, langsung full time kalau nggak salah waktu itu. Jadi apa yang jadi sumber masalah? Jadi yang pertama, bukan jadi sumber masalah. Jadi kita tahu dari awal di laga pertama IPL itu sudah jelas pakemnya Erik ten Hag memang ingin memainkan high pressing. Terus yang kedua yang ku catat yang kedua adalah itu koordinasi lini belakang masih perlu diperbaiki. Terjadinya gol pertama dan gol kedua harusnya itu tidak terjadi, karena di gol kedua 3 pemain Manchester United bengong. Pokoknya ada Dalot, terus 3 pemain Manchester United bengong. Ingat banget aku itu di momen itu. 3 pemainnya Brighton kosong. Terus apa lagi ya? Ya Casemiro sih. Casemiro kemarin main lawan Brighton itu so-so. Ada beberapa kali yang dia harusnya bisa passing cepat malah dia delay, terus hilang bola. Terus ya Casemiro sih banyak salah miss
miss bikin final di seasonnya, final passnya dia miss, yang harusnya dia passing dia malah delay malah kerebut. Dan syukur Ugarte udah resmi, mudah-mudahan bisa menambah apa ya, kompetitif lagi di lini tengah, terus juga bisa mungkin bergantian kayaknya dengan Casemiro bermain, karena menurutku Casemiro udah nggak bisa bermain full 38 pertandingan plus lagi karena usianya udah nggak muda, 32 tahun kalau nggak salah. Dan semoga ini apa ya, hari sial Manchester United aja gitu loh, yang tiba-tiba yang kita tahu sepanjang musim lalu itu Erik ten Hag tidak pernah menggantikan Bruno sama sekali, dan tiba-tiba di menit 80-an itu Bruno diganti sama Scott McTominay. Mungkin Erik ten Hag bilang pengen ngasih laga perpisahan lah buat McTominay, jadi diganti. Yang menurutku pergantiannya cukup aneh, tapi balik lagi, walaupun banyak fans yang meneriakkan di luar sana, kenapa Bruno diganti dengan McTom? Kenapa Bruno diganti dengan McTom? Itu karena pergantiannya yang dilakukan oleh Erik ten Hag gagal, tidak berbuah hasil. Coba seandainya waktu itu kemarin malam minggu itu McTom bikin gol, nggak ada orang yang bakal bahas kenapa Bruno diganti. Itu aku yakin 100%. Dan mudah-mudahan itu game lawan Brighton itu apa ya, game lawan Brighton itu cuma apa saja, mudah-mudahan di laga ketiga Premier League lawan Liverpool, North Derby, mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi lah, dan mudah-mudahan Ugarte bisa bermain lah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video transfer vlog kali ini. Jangan lupa transfer vlog lagi, video review pertandingan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.